Waktu itu, sekitar tahun 2016, ada seorang anak cowok, namanya Damar. Umurnya baru 17 tahun, masih SMA kelas kedua. Damar ini anaknya aktif banget, penuh semangat. Dan yang paling kelihatan dari dia doyan naik gunung. Setiap ada libur panjang, pasti dia udah punya planning buat nanjak ke gunung mana. Kadang sama teman sekolah, kadang sama komunitas Tapi Koli ini. Dia nanjak bareng 3 teman dekatnya, Gibran, Ical, dan Reza. Mereka udah sahabatan dari SMP dan udah sering naik bareng juga. Jadi nggak heran kalau mereka semua excited banget pas Damar ngusulin buat naik ke salah satu gunung di Jawa Tengah. Gunungnya cukup terkenal, tinggi juga. Tapi yang bikin agak deg-degan adalah cerita-cerita mistis yang sering muncul dari pendaki-pendaki yang pernah naik ke sana. Banyak yang bilang gunung itu dijaga makhluk tak kasat mata. Ada yang bilang tempatnya keramat. Ada juga yang ngaku pernah ngalamin kejadian aneh waktu ngecamp di jalur pendakian. Tapi ya namanya anak muda, kadang rasa penasaran lebih gede dari rasa takut. Lagi pula, Damar termasuk orang yang agak skeptis sama hal mistis. Dia percaya Tuhan. Tapi kalau udah ngomongin dunia gaib, biasanya dia bakal nyengir sambil bilang, paling juga itu halusinasi. Hari Jumat sore, mereka berempat berangkat naik bus ke kota kecil di kaki gunung itu. Dari terminal, mereka lanjut naik angkot sampai ke base camp. Setibanya di sana, mereka ngurus perizinan, ngecek logistik, dan ngobrol sebentar sama warga yang jaga pos. Salah satu bapak tua yang jaga base camp sempat kasih wejangan. Katanya, "Mas, gunung ini beda. Banyak yang naik sehat, turun sakit. Banyak yang naik rame-rame, turunnya malah kurang satu. Jadi, jangan pernah ngomong atau ngelakuin hal aneh di jalur pendakian. Gunung itu bukan tempat buat sombong." Gibran dan yang lain angguk-angguk aja, walau sambil ketawa kecil. Tapi Damar malah nyeletuk sambil nyengir, paling juga itu buat nakut-nakutin doang, biar gak rame naik ke sini." Waktu Damar ngomong gitu, gua gak tahu ya. Tapi katanya suasana langsung berubah. Angin yang tadinya semilir, tiba-tiba berhenti. Daun-daun pohon diem, seakan-akan gak ada kehidupan. Bahkan suara jangkrik yang tadi rame, tiba-tiba hilang. Kayak semua alam di situ dengerin omongan Damar temen-temen dia, sempat lihat-lihatan. Tapi akhirnya mereka tetap jalan karena matahari udah mulai turun. Pendakian dari pos 1 ke pos 2 masih lancar. Mereka sempat ketawa-ketawa, ngobrol, foto-foto juga. Tapi sejak masuk ke jalur antara pos 2 dan pos 3, suasana mulai gak enak. Hutan makin rapat, kabut mulai turun, dan udaranya jadi dingin banget. Walau belum malam, Gibran sempat bilang ke Damar, "Bro, ini tempatnya creepy ya, sunyi banget." Tapi Damar cuma jawab singkat, "Biasa aja kali." Sekitar jam 1 malam, mereka sampai di area yang agak landai di dekat pos ketiga. Karena udah capek dan mata udah ngantuk, mereka mutusin buat ngecamp di situ. Tenda langsung dibangun, mereka makan mie rebus, lalu ngobrol sebentar sebelum akhirnya satu persatu mulai tidur. Tapi belum lama mereka tiduran, Damar tiba-tiba berdiri dan bilang, "Gue ke belakang bentar ya, pipis dulu." "Deket kok." Gibran sempat nawarin buat nemenin, soalnya daerah sekitar gelap dan pohonnya rapet banget. Tapi Damar nolak. "Gue cowok, santai aja. Nggak jauh kok." Damar masuk ke arah semek-semek dengan senter kecil di tangannya. Temen-temennya masih nunggu di tenda sambil ngobrol-ngobrol pelan. Awalnya mereka mikir, Damar cuma ambil waktu sebentar. Tapi 5 menit, 10 menit, 15 menit, dia nggak balik-balik. Gibran mulai gelisah. Reza sempat nyaut, "Apa jangan-jangan dia nyasar?" Ica langsung berdiri, "Yuk, kita cari bareng." Mereka bertiga langsung keluar dari tenda sambil bawa senter masing-masing. Mereka manggil-manggil nama Damar, masuk ke semak-semak, nyari di sepanjang jalur sekitar tenda.
tapi hasilnya nihil. Nggak ada jejak, nggak ada suara, nggak ada tanda-tanda orang lewat sama sekali. Yang ada, cuma suara malam yang makin sunyi dan udara yang makin dingin menusuk. Jam terus jalan. Mereka muter sampai jam 3 pagi, tapi tetap nggak ada tanda-tanda keberadaan Damar. Mereka sempat nyalain peluit dan lampu tenda, berharap Damar bisa ngeliat atau dengar, tapi tetap nggak ada respons. Pagi harinya, saat matahari mulai naik, mereka lanjut nyari Damar dengan lebih luas. Mereka turun dikit ke arah jalur sebelumnya, naik ke arah pos 4, masuk ke jalur setapak kecil di sisi kiri yang biasanya jarang dilewati orang, tapi tetap hasilnya sama. Kosong. Damar benar-benar hilang. Akhirnya, mereka mutusin buat turun ke base camp dan ngelaporin kalau salah satu temennya hilang. Warga dan tim relawan pendakian langsung bergerak. Sekitar siang hari itu juga, tim SAR datang dan mulai buka pencarian resmi. Tapi, sejak saat itulah, semua jadi makin aneh. Penduduk yang tinggal di sekitar kaki gunung mulai cerita bahwa kejadian kayak gini bukan yang pertama. Dulu juga pernah ada anak muda yang hilang di jalur yang sama. Bahkan ada yang hilang berminggu-minggu. Dan pas ketemu, orang itu kayak orang linglung. Nggak inget apa-apa kecuali kegelapan dan suara-suara aneh. Cerita-cerita kayak gini bikin teman-temannya Damar makin kepikiran. Rasa bersalah mulai muncul. Apalagi Gibran yang merasa harusnya tadi malam dia maksa nemenin Damar. Malamnya, suasana di base camp sunyi banget. Gibran duduk sendiri di luar pos sambil liatin langit gelap. Dia terus mikir, di mana Damar sekarang? Apa dia jatuh ke jurang? Apa dia benar-benar nyasar? Atau apa yang warga bilang tentang dunia lain itu benar? Dan sejak hari itu, mereka semua sadar pendakian kali ini bukan sekadar naik gunung biasa. Hari kedua pencarian Damar dimulai sejak pagi banget. Tim SAR, relawan, warga sekitar, dan beberapa pendaki yang lagi turun ikut bantuin nyisir jalur-jalur yang kemungkinan dilewatin Damar. Semua jalur ditelusuri. Jalur utama, jalur alternatif, sampai semak-semak yang bahkan gak ada bekas orang lewat. Tapi hasilnya nihil bro. Nggak ada jejak, nggak ada barang yang ketinggalan. Bahkan daun-daun yang biasanya pasti kegeser, kalau ada orang jalan pun masih rapi. Tim SAR yang udah pengalaman juga bingung. Mereka beleng. Kalau dia cuma nyasar, pasti ada tanda-tanda. Tapi, ini bener-bener kayak dia lenyap di telan tanah. Ical yang biasanya paling cuek, kali ini mulai panik. Dia bolak-balik jalan sendiri, nyari ke titik-titik yang udah ditandain sebelumnya. Gibran yang paling deket sama Damar kelihatan murung banget. Dia diem aja di depan base camp sambil mainin batu kecil. Kayak orang gak fokus. Siangnya, salah satu relawan warga seorang bapak tua yang rambutnya udah putih semua, tapi matanya masih tajam datang ke base camp. Namanya Mbah Wirio. Dia bilang, dia bukan dukun, tapi emang dari dulu bantuin kalau ada kasus-kasus orang hilang di gunung ini. Dia duduk, minum air putih, terus pelan-pelan ngomong ke tim. Kalau sampai sore ini gak ketemu, berarti dia bukan hilang di jalur, tapi hilang di jalur yang gak bisa dilihat mata biasa. Semua langsung terdiam. Gibran nekat nanya, maksudnya gimana Mbah? Damar kejebak di mana? Mbah Wirio pelen-pelen ngangkat kepalanya. Gunung ini punya dua dunia. Satu buat kita, satu lagi buat mereka. Kadang, kalau ada yang datang dengan sombong, atau ucapannya ngelawan, dia bisa ditarik ke dunia itu. Wajah Reza langsung pucat. Gila, jangan-jangan yang Damar omongin di pos itu. Gibran langsung nyeletuk. Pas dia bilang paling juga cuma nakut-nakutin doang. Serius Mbah, cuma gara-gara itu. Mbah Wirio cuma angguk pelan. Sore menjelang malam, kabut mulai turun, lebih tebal dari hari sebelumnya. Aneh banget. Padahal cuaca nggak mendung. Bukan jam 5 sore, suasananya udah kayak jam 7 malam. Angin juga berasa dingin banget. Sampai menusuk ke tulang. Tim SAR yang tadi semangat mulai ngeluh. Katanya
Mereka ngerasa diawasi. Salah satu anggota tim, Mas Bagas, cerita dia sempat ngeliat sosok putih tinggi berdiri di balik pohon besar. Tapi pas dia senter, hilang. Tapi yang paling serem, kejadian yang dialamin Gibran malam itu sekitar jam 2 dini hari. Gibran gak bisa tidur. Dia gelisah, kepikiran Damar terus. Akhirnya dia keluar dari base camp, duduk di kursi panjang di teras. Udara dingin banget, tapi dia tetap duduk. Langit mendung, gak ada bintang sama sekali. Tiba-tiba dia ngerasa ngantuk, dan matanya berat banget, kayak ada yang nyuruh buat tidur. Disitulah semuanya dimulai. Gibran mimpi, tapi bukan mimpi biasa. Dalam mimpi itu, dia berada di tempat yang aneh banget. Bukan di gunung, bukan juga di kota, tapi kayak di jalan tanah panjang. Di kiri kanannya banyak pepohonan, tapi pohonnya bengkok-bengkok dan gak masuk akal bentuknya. Warnanya juga aneh, ada yang hitam pekat, ada yang abu-abu, bahkan ada yang kayak ungu tua. Di sisi jalan itu duduk banyak orang, atau lebih tepatnya makhluk. Tubuhnya kayak manusia, tapi mukanya gak bisa dilihat jelas. Ada yang duduk sambil ketawa pelan, ada yang kayak nangis sambil goyang-goyang badan. Suasananya suram, sepi, dan tekanan udaranya berat banget. Dan di tengah jalan berdiri seseorang. Damar. Wajahnya pucat, bajunya masih lengkap, kayak terakhir kali mereka lihat dia sebelum hilang. Tapi matanya kosong, dan dia kelihatan takut banget. Damar lihat ke arah Gibran, terus ngomong dengan suara pelan, tapi jelas. Gue nggak tahu ini di mana. Tempatnya gelap terus, banyak suara aneh. Gue nggak bisa pulang. Tolongin gue, Bran. Gibran mau lari ke arah Damar, tapi kakinya berat banget, nggak bisa gerak. Dan tiba-tiba dari sisi kanan muncul sosok tinggi besar. Nggak kelihatan mukanya, tapi auranya gelap banget. Sosok itu narik Damar ke belakang, dan Damar sempat teriak, "Jangan tinggalin gue." Gibran langsung kebangun dengan napas ngos-ngosan, keringat dingin ngucur dari pelipis. Badannya gemeteran, tapi yang bikin makin merinding, di tangan kanannya ada goresan kecil, padahal dia nggak ngapa-ngapain. Pagi harinya, dia langsung cerita ke Mbah Wiryo. Kakek itu dengerin dengan serius, terus berdiri dan bilang, dia masih di sana. Tapi belum terlambat, kita masih punya waktu sampai matahari tenggelam hari ketiga. Kalau lewat dari itu, dia bisa hilang selamanya. Gibran langsung pucat. Hari ini, hari ketiga, mereka harus nemuin Damar sekarang, atau enggak akan pernah lagi. Hari ketiga, sejak matahari mulai muncul di ufuk timur, semua orang di base camp udah siaga. Tim SAR nambah personel. Warga sekitar juga makin banyak yang bantu. Tapi yang paling deg-degan hari itu ya Gibran. Dia nggak bisa duduk tenang. Mimpi yang dialami tadi malam masih terbayang jelas. Tatapan mata Damar yang penuh ketakutan, suara teriakannya, dan sosok tinggi gelap yang narik dia ke kegelapan. Semuanya masih bikin lehernya kaku, dan bulu kuduk berdiri terus. Pagi itu, Mbah Wiryo datang lagi. Tapi kali ini, bawa satu benda kecil, semacam buntalan kain putih yang diikat dengan benang merah. Katanya ini semacam penuntun energi buit Ingebontu. Mereka yang hilang diculik alam gaib. Supaya bisa kembali ke dunia nyata, tim mulai naik ke jalur pendakian lagi. Tapi beda dari 2 hari sebelumnya, kali ini mereka nggak pakai jalur utama. Mereka diarahkan lewat jalur kecil yang bahkan nggak masuk di peta pendaki. Katanya, jalur ini kadang kebuka kalau ada yang diambil sama penghuni gunung. Udara pagi makin dingin, kabut lebih tebal dari biasanya. Bahkan matahari pun gak sanggup nembus rimbunnya pohon dan awan. Gibran jalan paling depan, ditemenin 2 orang warga dan 1 anggota SAR. Di belakang, Reza dan Ical ikut juga. Tapi wajah mereka kelihatan tegang. Gak ada suara, hening. Cuma suara ranting yang kadang patah sendiri, dan langkah kaki mereka yang ngeres di tanah lembab.
Tiba-tiba, sekitar jam 3 sore, salah satu warga yang bareng Gibran berhenti. Dia nunjuk ke arah semak-semek lebat di sebelah kiri jalur. Mas Gibran, coba panggil nama temennya di situ. Katanya, Gibran pelan-pelan jalan mendekat, walau hatinya deg-degan bukan main. Mulutnya kering, tapi dia tetap teriak. Damar, Damar, kalau lo denger, jawab bro, ini Gibran. Hening. 3 detik, 5 detik, nggak ada apa-apa. Tapi pas masuk detik ke-7, dari dalam semak itu ada suara. Pelan banget, tapi jelas. Gibran, langsung semua orang merhatiin semak itu. Salah satu anggota SAR buka jalurnya. Pakai parang kecil, mereka nyibak dondon tinggi yang padat banget. Dan tiba-tiba, dari balik semak, muncul sosok seseorang. Keluar pelan-pelan, jalannya lambat, matanya kosong, bajunya masih sama seperti waktu terakhir kali dia dilihat. Jaket gunung biru, celana training hitam, sepatu hiking yang mulai kotor, kena lumpur. Itu Damar. Tapi dia gak ngomong, dia cuma berdiri, lihat ke arah Gibran dan yang lain, tanpa ekspresi. Matanya sayu, bibirnya pucat, dan tangannya agak gemetar. Gibran langsung lari dan peluk dia. Anjir, lo kemana aja bro? Lo bikin kita semua panik. Tapi Damar gak jawab. Dia cuma berdiri diam, lalu pelan-pelan duduk di tanah. Kayak orang lemes banget. Mereka langsung bawa Damar turun. Gak banyak tanya dulu. Yang penting dia aman dulu. Tapi yang aneh walau katanya, dia udah hilang 3 hari. Tubuhnya gak kelihatan kotor-kotor banget. Gak luka. Nggak ada bekas gigitan serangga, bahkan jaketnya masih cukup bersih, seolah dia nggak pernah nyasar di hutan lebat, di base camp. Damar akhirnya dikasih makan dan istirahat. Setelah agak tenang, barulah dia pelan-pelan cerita. Waktu itu gue masuk ke semak, awalnya biasa aja, tapi tiba-tiba semuanya berubah. Jalannya nggak ketemu lagi, dan nggak ada suara, cuma ada kabut tebal dan pohon-pohon tinggi aneh yang gak gue kenal. Gue jalan terus, tapi kayaknya jalannya muter. Gue ngerasa dilihatin banyak mata, tapi gak ada siapa-siapa. Gue dengar suara-suara bisik yang bilang, jangan pulang dulu. Gue ketemu tempat kayak lorong panjang. Ada makhluk-makhluk duduk di pinggir jalan. Mereka lihat gue terus. Mukanya buram. Gue pengen lari, tapi kaki gue berat. Gue teriak, minta tolong, tapi gak ada yang denger. Sampai tiba-tiba, gue denger suara lo manggil, Bren. Suaranya kayak gema, tapi gue kejar. Terus, tiba-tiba, gue udah ada di semak itu. Setelah cerita itu, Damar diem. Dia nutup matanya dan mulai nangis pelan. Bukan nangis histeris, tapi lebih ke kayak orang lepas dari tekanan berat banget. Tapi sejak saat itu, Damar berubah. Dia jadi pendiam. Gak pernah naik gunung lagi. Bahkan dia pindah sekolah, minta ke orang tuanya buat tinggal di kota lain. Gibran dan yang lain juga jarang kontak lagi. Karena katanya Damar minta waktu sendiri. Yang paling serem, Gibran sempat dapat kabar dari temennya yang lain. Katanya Damar sekarang sering kesurupan pas malam Jumat. Dia suka ngomong sendiri, matanya kosong, dan kadang-kadang ngulang satu kalimat terus-terusan, aku belum pulang sepenuhnya. Aku masih di sana. Dan sejak saat itu, gunung itu makin sepi. Cerita Damar jadi pelajaran buat banyak pendaki, bahwa gunung bukan cuma tempat wisata, tapi juga rumah bagi yang tak terlihat. Dan kadang, mereka cuma butuh satu kalimat sombong buat narik lo ke dunia mereka.